Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Asreka Wardani berperan sebagai ibu pasien. Saya Dea Puspita Sari berperan sebagai pasien. Saya Lamusa Puspita Mala sebagai bidan. Di sini kami akan menampilkan video roleplay kami yang bertema masa remaja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Asri, silakan dari duduk Bu. Masuk. Jadi gimana Bu Asri? Ada masalah apa? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, jadi anak saya itu punya masalah tentang reproduksinya. Oh, kalau boleh tahu, adik namanya siapa? Nama saya Dea Widian. Umurnya berapa, Dek? Umur saya 19 tahun. Oh, jadi begitu. Jadi ya, ada bisa yang saya bantu? Jadi ini saya ini kan mengalami keputihan. Cuman saya ini nggak rasa kayak keputihan yang saya alami ini nggak normal gitu Bu Widian. Itu Bu Bidan, mungkin ada faktor-faktor tertentu yang Ibu lebih tahu. Ibu bisa jelaskan dan beri solusi untuk anak saya. Oh iya, biasanya kalau keputihan itu tergantung pola makan. Terus yang kedua itu pola hidup. Misalnya kayak pola makan itu belum kadang-kadang juga jajanan street food ataupun junk food biasanya itu sembarangan, tidak terjaga kebersihannya. Terus kalau gaya hidup adanya yang jarang ganti celana dan misalnya habis pipis itu lembab kan ya, ataupun saat mens adanya kurang sering mengganti pembalut, biasanya itu banyak kumannya deh. Oh begitu ya Bu. Jadi kalau untuk keputihan yang normal tuh gimana ya? Nah sebentar ya, saya carikan dulu gambarnya. Nih, jadi kalau misalnya keputihan normal itu seperti ingus ya. Terus kalau keputihan abnormal itu seperti ada kekuningan gitu. Ya, terus juga dia seperti gumpalan ingus itu warnanya bisa kehijauan, baunya juga menyengat. Beda sama yang keputihan normal. Oh begitu ya Widian. Kalau untuk baunya itu kayak gimana ya Bu Bidan? Soalnya saya juga ngalami keputihan tapi tidak berbau. Kalau baunya itu kalau abnormal itu seperti bau yang busuk ya Bu. Terus kalau yang normal kadang tidak berbau sama sekali. Seperti Ibu bilang kalau berbau itu tidak nyengat kok Bu. Oh lah, jadi gitu tuh Bu Bidan. Berarti keputihan yang saya alami ini normal dong. Emang keputihan yang ada dia alami seperti apa? Jadi keputihan yang saya alami itu warnanya putih, terus kayak ingus gitu, kental, terus elastis. Cuman cairannya tuh keluarnya lebih banyak. Jadi karena saya pikir keluarnya banyak, saya pikir itu nggak normal. Oh, jadi dia banyak. Gimana maksudnya? Dia berkelanjutan atau gimana? Nggak berkelanjutan sih Bu, cuma pas mau menstruasi cairannya tuh meningkat gitu. Nah itu Bu Bidan, anak saya itu takut karena keluarnya banyak ya. Jadi saya bawa kontrol ke sini. Iya Ibu, jadi banyaknya itu pas mau menstruasi ya. Emang benar kalau misalkan mau menstruasi itu cairan keputihannya yang di dalam vagina meningkat. Nah biasanya ini kalau mau jelang menstruasi memang dia volumenya agak meningkat karena peningkatan hormon estrogen nantinya bakal keluar dari lewat vagina Ibu. Dek. Oh, berarti walaupun banyak itu tetap normal ya? Gini deh, adek kalau ganti celana dalam berapa kali? Sehari sekali. Kalau pas menstruasi ganti pembalut berapa kali? Kalau untuk pas menstruasi, saya ganti pas mandi pagi sore. Jadi cuma 2 kali sehari. Nah itu, ya jelas toh ganti celana dalam 1 kali terus pas main cuma ganti 2 kali jadi keputihan yang keluar banyak. Oh gitu ya Bu, saya nggak tahu kalau ternyata harus sering diganti. Gini deh, kalau hari normal kan biasanya kita pipis ya, jadi lembab.
Terus daerah vagina itu bakterinya bisa meningkat. Jadi coba untuk sering ganti celana dalam atau mungkin adanya lagi aktivitas di luar. Biasanya ketika habis pipis lap dengan kain ya, atau tisu di dalam vaginanya. Adek, kalau misalnya pas mens, usahain ganti pembalut 2 jam terus. Kalau pipis juga diganti ya, karena mens itu kan keluarnya darah kotor. Jadi bakteri itu yang ada makin betah di rahim, yang bisa meningkatnya cairan keputihan. Nah bisa juga tuh malah keputihan jadi abnormal. Oh gitu ya Bu Bidan. Kalau untuk mencegah keputihan itu gimana sih Bu Bidan? Untuk cara pencegahannya itu harus ganti celana, terus dalam sering-sering, terus ganti pembalut juga saat mens juga tiap 2 jam. Ya terus jangan sampai menggaruk di daerah kewanitaan ya Bu Dek, karena itu akan menimbulkan keputihan, dia memicu juga. Oh begitu ya Bu. Oh iya, yang paling penting itu pola hidup sama pola makan ya, itu wajib diatur. Kalau pola hidup itu kayak Ibu jelasin tadi ya, paham kan Ibu, Adek? Nah kalau pola makan kurangi makanan yang manis ya. Dan ini terakhir kamu harus ingat banyak-banyak, harus banyakin air minum, dan pastinya harus rajin berolahraga. Baik, makasih ya Bu sudah bantu saya jelasin ini. Mungkin kalau nanti saya ada masalah lain atau ingin konsultasi lagi, saya bisa ke Ibu ya? Ya boleh banget deh, nanti kalau misalnya ada kurang jelas tentang ciri-ciri keputihan abnormal ataupun hal lainnya boleh ditanyakan ya Dek. Boleh dikonsultasikan, datang ke sini aja ya Dek. Baik, terima kasih Bu Bidan. Kalau gitu saya sama ibu saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak Bu Bidan sudah mengedukasi anak saya. Sama-sama Bu. Kita pamit Bu Bidan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Bu.